itu kalau Iya. saya berbicara keras atau apa, termasuk kepada Bapak Presiden Jokowi, saya punya hak bicara kepada beliau. Kalau saya disalahkan, monggo, nggak apa-apa, tangkap itu si 1 senti anggur merah itu kan, tangkap aja kalau Pak Jokowi bilang, tangkap aja nggak apa-apa. Enggak, Saya soalnya kan alasan kita yang kita yang saya dilaporin. nantangin kan gitu. Saya menggunakan hak konstitusional saya. Saya menyadari di dalam berbicara ini ada kebebasan yang dibatasi. Ketika saya masuk ke ruang publik, saya menyadari di sana ada hak-hak asasi orang lain, hak asasi manusia. Saya menghormati itu, tetapi jangan mereka memaksakan hak asasinya ke saya atau kepada orang lain sehingga melanggar hak asasi orang lain. Tidak bisa loh. Makanya saya katakan itu seperti Komnas HAM, bubarkan itu. Karena dia pilih-pilih kasih kok menerapkan HAM. Siapa isinya itu? Jangan-jangan isinya itu para khilafah kan, tanda kutip. Introspeksi diri aja. FKUB, apa kerjanya FKUB? Bubarkan itu, menghabiskan anggaran negara. Di beberapa tokoh yang kita nilai cukup berani lah ya mengatakan kejujuran itu. Hanya seperti yang saya katakan tadi, banyak tidak seperti saya tapi, kalau saya tapi kan itu doser itu kan. Doser itu nggak urusan dia. Nah, terima kasih. Kita akan selalu bekerja itu Pak untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, bukan dicita-citakan lah, yang diinginkan para audiens ya. Tentu dengan kehadiran mereka akan memberikan, janganlah katakan dampak, dorongan moral bagi kita untuk apa yang kita sampaikan ini lebih didengar lagi oleh para petinggi di Indonesia ini, bahkan juga di luar negeri. Nah, itu ya beberapa orang oknum kita dekati yang baik dalam zaman Orba itu merupakan tokoh juga sekarang ini. Iya nih, siapa mau bicara dulu? Pak Andi, tukang pijat dari Amerika. Pagi, siang, malam. Saya cuman ada ini aja, ada ide aja Pak Po. Kita sering gubrak-gubrak, tapi lebih baik kalau kita ini ya nyerang. Seperti contoh soal nih, ya, apa namanya, Victoria Aldim ini harus dimunculkan lagi. Jadi ini kita bisa tahu situasi keadaan dia di mana. Atau Pak Tom kemarin suggesting, apa namanya, Pak Galaxy suggesting kemarin kita discussion, ini apa, undang itu Pak Johnson Panjaitan, lawyer itu. Jadi orang-orang influencer gitu. Nah, kalau lebih bagus lagi kalau kita bisa undang Pak Ahok masuk ke online. Ini semua kerjaan Pak Santi Amer ini. Itu lebih I think kita punya movement lebih efektif. Soalnya kita di grup USA Diakonia ini kemarin banyak discussion, ngomong-ngomong kita semua sampai malam. Malah Pak Saifuddin Ibrahim nongol lagi ikut discussion. Jadi kita punya movement lebih more efektif ya kalau kita bisa datengin influencer gitu, orang-orang yang yang kira-kira bisa kita undang. Itu aja sih kita kemarin ngomong. Karena that's it. What do you think Pak Santi Amer? Terlalu berat kah? Mbak Santi udah masuk belum ya? Udah ada, dia senyum doang tuh. Mana? Santi Amer udah masuk? Udah, dia ketawa-tawa. Kita diketawain nih, kita ngomong. Oh iya, pakai namanya Novo. Ya, silakan Pak Santi Amer, komplain dulu mana nih co-host. Selamat malam Pastor, selamat malam Pak di Indonesia ya. Kalau di sana kan masih pagi. Selamat sore di Eropa. Jadi gini Pak Andi, soal influencer itu ya. Kalau di Indonesia ini bukan ngeri-ngeri sedap. Sama aja tapi pada umumnya, tapi tidak semua lah ya. Nyalinya itu tidak seperti saya tapi. Namun demikian itu bukan menjadi suatu
permissive condition untuk bagi kita, bukan semacam permissive condition bagi kita untuk tidak melangkah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi saya dengan Ibu Linda juga menyusui aktif ya mendekati beberapa tokoh yang kita nilai cukup berani lah ya mengatakan kejujuran itu. Hanya seperti yang saya katakan tadi, banyak tidak seperti saya tapi, kalau saya tapi kan itu doser itu kan. Doser itu nggak urusan dia. Nah terima kasih, kita akan selalu bekerja itu Pak untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, bukan dicita-citakan lah, yang diinginkan para audiens ya. Tentu dengan kehadiran mereka akan memberikan, janganlah katakan dampak, dorongan moral bagi kita untuk apa yang kita sampaikan ini lebih didengar lagi oleh para petinggi di Indonesia ini, bahkan juga di luar negeri. Nah itu ya beberapa orang oknum kita dekati yang baik dalam zaman Orba itu merupakan tokoh juga sekarang ini ya Pak ya. Jadi sabar saja, kita secepatnya memperoleh orang-orang atau mengajak orang-orang yang dimaksud untuk bisa bergabung dengan kita. Itu aja yang saya sampaikan dulu Pak Andi. Nah, perihal materi yang selalu kita bicarakan ini juga sebenarnya selalu mendapat tanggapan. Ada dua kelompok yang menanggapi positif, objektif, ada yang menanggapi negatif. Nah, yang negatif ini kan tidak mengikuti perbincangan kita, latar belakangnya dan apa yang terkandung di dalam hati kita, kenapa kita berbicara tentang itu. Jadi ya mungkin karena keterbatasan daripada media, body language kita mereka bisa lihat, hanya mendengarkan intonasi dan vokal daripada suara kita yang kadang tanda kutip disebut sarkastis, tapi kalau menurut saya enggak sih, fine-fine aja gitu. Dan memang sudah begitu perkembangannya, kontekstualnya itu kan berkembang terus. Tergantung daripada orang bagaimana memahami dan menanggapi secara objektif tanpa prasangka atau preferensi negatif, itu aja kuncinya. Nah, kalau saya sih go ahead gitu ya, makin kencang makin bagus. Tetapi kalau kita yang di Indonesia ini on koridornya itu apa? Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau teman-teman kita di luar negeri sesuai dengan konstitusi yang ada di sana, go ahead gitu. Dan kita di Indonesia ini merasakan manfaatnya, dampaknya. Ya, walaupun kita sepertinya kadang-kadang bekerja sendiri, bagi saya no problem gitu, nggak masalah. Kenapa? Ini kita bicarakan bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk galarua, bukan. Emangnya kita kurang kerjaan apa? Kita bukan cari salib, pikul salib itu prinsipnya. Jadi go ahead, selama itu tidak bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, hajar boleh. Itu kalau saya, ya itu kalau saya berbicara keras atau apa, termasuk kepada Bapak Presiden Jokowi, saya punya hak bicara kepada beliau. Kalau saya disalahkan, monggo, nggak apa-apa. Tangkap itu si 1 senti anggur merah itu kan, tangkap aja kalau Pak Jokowi bilang. Tangkap aja, nggak apa-apa. Kita yang saya nantangin, kan gitu. Saya menggunakan hak konstitusional saya. Saya menyadari di dalam berbicara ini ada kebebasan yang dibatasi. Ketika saya masuk ke ruang publik, saya menyadari di sana ada hak-hak asasi orang lain, hak asasi manusia. Saya menghormati itu, tetapi jangan mereka memaksakan hak asasinya ke saya atau kepada orang lain sehingga melanggar hak asasi orang lain. Nggak bisa loh. Makanya saya katakan itu seperti Komnas HAM, bubarkan itu. Karena dia pilih-pilih kasih kok menerapkan HAM. Siapa isinya itu? Jangan-jangan isinya itu para khilafah kan? Tanda kutip. Introspeksi diri aja. FKUB, apa kerjanya FKUB? Bubarkan itu, menghabiskan anggaran negara. Prinsip adalah gunakan itu dana untuk membangun bangsa dan negara itu. Para penerima dana atau hibah hanya menikmati rente, hanya menikmati pajak dari masyarakat, tidak memberikan kontribusi apa kepada negara ini, potong sama sekali. Tak usah, ini nggak perlu hidup itu. Itu kan, maaf kata itu ibarat kita ini Pak ya. Saya kasih contoh, saya pernah kerja di suatu ini yang putus Pak Sanjamel, putus. Karya. Padat karya nih Pak. Nah,
Kalau padat karya kan berarti banyak tenaga kerja tidak ada. Terus putus ya? Maka Ya, Pak Santiamer putus-putus. Putus-putus, Pak. jadi sampah atau waste harus seminimal mungkin. Gimana caranya? Seminimal mungkin membuat jangan kerja. Kita sampah pakai gobloknya kan 2 kali lipat itu, Pak. Di negara ini juga begitu. Kenapa itu yang misalnya tanda kutip tidak memberikan kontribusi apa, malah merusak bangsa dan negara ini? Bukan itu namanya sampah. Tetap dibiayai. Dikasih hidup. Tolongnya di mana? Gobloknya di mana? Itu yang saya katakan tadi, selalu saya katakan itu dalam prinsip pimpinan nasional, misalnya menganut Zeni di Balehong itu, dia cita-cita negara berbangsa dan negara Indonesia sehingga sampah ini berkurang. Sekarang kita ya apa namanya itu limpahannya itu kita coba itu dipajak. Ini kursi siapa? Brengsek semua, diisi hati semua laporan biasa ya. Yang sebenarnya katakanlah 1 miliar, itu bisa masuk kepada negara 2 juta, dikasih kepada pajak 6 juta. Si wajib pajak ya happy dia. Tapi yang sengsara Putus-putus Pak Santiamer. Tapi cilakanya yang 200 juta ini juga disalahgunakan oleh negara, diberikan kepada orang yang tidak membangun negara, malah begini seperti ini. Nah ini ya jangan sampai rakyat ini muntah, orang Jawa muntah itu tanduknya keluar gitu kan, muntah gitu melihat situasi ini. 2023 adalah masa kritis. Saya selalu gaungkan itu karena setiap generasi ya, satu generasi. Ini yang Oke, lanjut dulu, putus, Pak. Lebah madu apa mandi mau masuk? Ya, jadi teman-teman termasuk pemerintah. Ya. Jadi maksud kita yang di grup JPZ. Jadi terima kasih Pak Andi ya. Tetapi Ya. kita Putus-putus. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,